bukunya. Jadi ini bisa kalian tampilin sendiri di HP kalian atau kalian bisa lihat di saya share. Nah, di modul 1 ya kita belajar memahami ekonomi. Teman-teman pasti selalu kalau kita belajar pelajaran peminatan ya, pelajaran jurusan kayak ekonomi, sosiologi, geografi, pasti di awal itu kita harus memahami nih ilmu apa sih yang kita pelajari, apa sih ekonomi itu termasuk ilmu apa gitu ya. Nah, buat Aji, buat Raya, buat Kasuni dan yang lainnya, kita belajar ekonomi itu objek kajiannya ya, objek yang dipelajarinya adalah rumah tangga. Ya, intinya. Rumah tangga yang kalian tahu kan ya keluarga kalian ya beserta kebutuhan hidupnya, mulai dari cara mencari kerja buat dapat duit, habis itu duitnya dipakai lagi buat memenuhi kebutuhan, buat beli ini, beli itu. Nah, kegiatan itu, kegiatan cari duit, kegiatan mengkonsumsi, itu termasuk kegiatan ke ekonomi. Nah, jadi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang urusan rumah tangga setiap orang atau suatu lembaga. Jadi bahkan bisa sampai negara objeknya ya, gitu. Urusan pembelanjaan, pendapatan, itu ekonomi. Jadi awal mulanya kenapa lahir nih ilmu ekonomi? Bahwa ya kalian aja lihat di sekeliling kalian atau kalian sendiri, lihat diri kalian sendiri. Dari mulai melek mata pasti butuh apa aja. Baru bangun, misalkan, mau minum, udah butuh air, ya kan? Mau makan, nyarap, udah butuh makanan. Nah, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan. Bagaimana kita sebagai manusia bisa memenuhi kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Nah, bagaimana caranya? Ya, banyak. Mungkin zamannya dulu manusia masih berburu ya, belum ada kegiatan memproduksi. Jadi semua bergantung makan tuh dari hutan. Maka mau makan daging kita berburu dulu, manusia dulu. Nah, dulu seperti itu. Sekarang untuk memenuhi kebutuhan apa? Udah modelnya kerja ya. Kita berdagang, kita berusaha mendapatkan uang, habis itu baru bisa beli makanan. Nah, pentingnya di situ. Jadi kita belajar ekonomi itu supaya kita tahu nih mengatur keuangan seperti apa, memenuhi kebutuhan seperti apa, untuk mendapatkan keuntungan seperti apa, kepuasan seperti apa, kayak gitu. Nah, ilmu ekonomi itu diartikan sebagai ilmu yang khusus mengkaji dan mempelajari tindakan-tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan potensi alat pemuasnya yang terbatas. Misal, simpelnya gini, kamu di kamar kamu sudah stok nih, misalkan satu air minum aqua yang 1 liter. Dalam 1 hari ternyata kamu minumnya pasti kan setiap 3 jam atau setiap 2 jam haus. Ternyata minumnya tuh melebihi dari ketersediaan air kamu di kamar.
Nah, maksudnya di situ. Jadi manusia itu kebutuhannya tidak terbatas selama dia masih hidup di bumi ini. Tapi alat pemuasnya bisa terbatas. Karena bisa ada yang bisa habis, ada yang bisa didaur ulang. Nah, untuk itu nanti apa yang akan terjadi nih kalau misalkan satu manusia aja udah nggak terbatas kebutuhannya, ditambah lagi manusia semakin tahun semakin bertambah lagi jumlahnya, sedangkan lahan untuk misalkan untuk membuat padi menanam padi, menghasilkan beras itu udah lama-lama habis lahannya di bumi karena buat tempat tinggal manusia semua. Nah, ada ketimpangan di situ ketika jumlah makanan sama jumlah manusia lebih banyak jumlah manusia. Ya, sehingga apa yang terjadi? Nanti terjadilah suatu kelangkaan. Kelangkaan itu yang menyebabkan terjadinya suatu masalah ekonomi di setiap negara. Makanya setiap negara kan ada tingkat kemiskinan, tingkat kelaparan, tingkat pengangguran. Itu akibat adanya perbedaan antara kebutuhan dengan ketersediaan. Oke, sampai sini paham? Ada yang masih nggak ngerti nggak tentang apa itu ekonomi? Ada ya? Halo? Jangan-jangan tidur lagi. Sudah jelas, Pak. Oke, ekonomi itu berasal dari kata apa? Yuk, ada yang tahu nggak? Ekonomi itu dari bahasa Yunani, dari oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga. Nomos itu urusan. Jadi ekonomi itu urusan rumah tangga. Itu dari bahasa Yunani sederhananya. Tapi dikembangkan artinya menjadi ilmu yang khusus mengkaji tindakan-tindakan manusia nih untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Nah, kemudian kita mengenal prinsip dalam ekonomi. Prinsip ekonomi adalah tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Oke, saya tanya, misalkan, pasti teman-teman pernah ngerasain atau pernah melakukan pengorbanan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Misal ketika di pasar deh sama mama lagi ke pasar, mama kamu nawar beli cabai misalkan. Harganya awalnya 10.000, ditawarlah 5.000. Nah, itu namanya prinsip ekonomi. Artinya mama kamu tuh lagi melaksanakan namanya prinsip ekonomi. Apa sih? Supaya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Jadi ngeluarin duitnya kecil, dapatnya banyak gitu. Nah, atau kalau kamu pedagang, ya kamu penjual, kamu menghemat bahan baku nih, tapi nanti bisa mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Jadi untungnya besar. Nah, itu prinsip ekonomi, bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar dan bagaimana mendapatkan kepuasan kalau kamu sebagai tindakannya sebagai konsumen mendapatkan kepuasan yang maksimal. Nah, itu prinsip. Nah, motif ekonomi sekarang. Manusia melakukan kegiatan ekonomi ya, itu pasti punya
tujuan. Ya. Misal, Anda mungkin pernah mengalami ketika Anda akan beli baju. Anda dapatkan ada pilihan nih 100.000 ya dengan kualitas bagus atau 100.000 dapat 3 potong baju kualitas biasa. Tindakan yang Anda ambil termasuk ke dalam motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dibagi menjadi 2. Ada motif ekonomi individu, ada perusahaan. Nah, orang yang melakukan kegiatan ekonomi kayak beli, jualan, pakai, ya menggunakan barang tertentu, motifnya atau dorongan untuk melakukannya adalah ya pasti ini memenuhi kebutuhan. Kamu berusaha buat beli mie, cari duit terus beli mie, bikin mie, tujuannya tuh untuk memenuhi kebutuhan kan, untuk supaya nggak lapar, makan, motifnya itu. Ada yang motif mencari kekuasaan ekonomi, ada misalkan kamu pedagang buah. Nah, kamu pengen menguasai wilayah di daerah rumah kamu tuh, kamu pedagang buah tuh kamu satu-satunya gitu. Atau ada yang motifnya mencari penghargaan, nah, melakukan kegiatan penjualan atau kamu membuka usaha supaya dapat penghargaan dengan brand terbaik gitu atau merek terbaik. Ada juga motif sosial. Jadi memang ingin ada yang misalkan bikin usaha tapi untungnya nggak seberapa, yang penting setiap manusia itu bisa menikmati produknya gitu. Ada motif sosial. Terus kalau motif perusahaan ini dari segi satu perusahaan ya. Nah, perusahaan melakukan kegiatan ekonomi itu tujuannya memang mencari laba. Laba itu apa sih? Laba itu untung, keuntungan. Ya, dia bikin produk, biayanya misalkan habisnya misalkan 5 juta. Pas dijualnya dihabisin dapatlah 10 juta, untung kan 5 juta gitu. Nah, tujuan perusahaan kayak gitu. Motifnya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Kemudian ada motif menghasilkan produk tertentu dengan biaya minimal mungkin tuh kayak tadi. Bikin produk kualitasnya sama tapi biayanya minimal mungkin supaya harganya rendah dan laku. Nah, bisa kayak contoh HP-HP Cina yang kualitasnya disamain nih. Tapi harga bisa lebih murah gitu. Motif menjaga kontinuitas perusahaan. Nah, ada perusahaan tetap menjalankan ekonomi atau menghasilkan produk tertentu, terus itu untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Jadi mesti bertahan terus nama baiknya, brandnya yang udah terkenal. Nah, kemudian ada hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Jadi hukum ekonomi contohnya, jika harga sembako atau 9 bahan pokok naik, maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik. Gitu. Nah, jadi sebab akibat, kalau ada yang harga naik, maka ikut naik. Misalkan harga BBM deh, harga bensin naik, maka harga barang juga pada naik. Alasannya ya kan yang buat ngirim barang kan pakai bensin, pakai kendaraan. Sehingga harga pun naik. Tuh. Terus banyak nih. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan supermarket yang besar dan harga yang sangat murah, maka dapat dipastikan peritel atau toko kecil yang di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar. Jadi ada sebab dan akibat. Ada nih toko buka gede, harganya jauh di bawah pasar. Udah pasti yang lain kehilangan customer. Ya. Nah, ilmu ekonomi itu dibagi dulu untuk supaya konsentrasi belajarnya tuh lebih fokus ya. Nah, ada ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang menggabungkan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena atau kenyataan perekonomian yang terjadi.
Kayak krisis 98, keadaan ekonomi di Aceh ketika pasca gempa. Ada teori ekonomi, ini ilmu ekonomi yang fokus mempelajari sistem ekonomi yang bekerja dan ciri-ciri yang penting dalam sistem itu. Jadi lebih ke teori ya, lebih ke konsep-konsep. Kalau ekonomi terapan itu rangka dasar atau umum analisis tindakan teori ekonomi untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian yang dipelaporkan oleh para ekonomi deskriptif. Nah, jadi ekonomi ilmunya dibagi menjadi 3, deskriptif, teori, dan terapan. Nah, teori nanti dibagi lagi nih, ada teori mikro, ada teori makro. Kalau teori mikro itu ilmu ekonomi mempelajari fokusnya sama kegiatan rumah tangga, kayak konsumen, kegiatan pasar, ya pasar tradisional, harga. Nah, kalau teori makro tuh fokusnya sama kegiatan ekonomi skala besar, negara, hubungannya dengan ekspor impor ke luar negeri, atau apalagi perpajakan. Itu kalau makro. Jadi ekonomi mikro, ini tadi saya dijelasin ya, yang skalanya lebih kecil, membahas penentuan harga-harga pasar, barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar. Ya, jadi dia lebih bahas penawaran, permintaan atas barang dan jasa. Penawaran tuh banyaknya barang yang akan dijual atau diperdagangkan. Kalau permintaan tuh banyaknya barang yang akan dibeli oleh konsumen jumlahnya. Nah, kalau semakin banyak permintaan, maka nanti berpengaruh harga semakin naik gitu. Karena makin banyak orang yang ngincer barang itu, maka harga pun ikut naik. Tapi kalau langka biasanya dibanting harga kan, atau kebalikannya, misalkan harga dinaikin, maka permintaan pun tuh turun. Jadi kalau harga naik, orang malas beli kan gitu. Nah, itu ngebahas itu kalau ekonomi mikro. Kalau ekonomi makro hubungannya dengan tingkat pajak, pertumbuhan ekonomi suatu negara ya, inflasi, pengangguran, itu yang lebih skala besar dalam satu negara. Nah, nanti kalian ketika kita udah memahami nih yang namanya tadi ekonomi ya, ngebahas tentang masalah tindakan-tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran pada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani ataupun rohani. Nah, kebutuhan itu nggak bisa dihindari karena harus dipenuhi. Setiap manusia, saya bilang tadi, dari bangun tidur, dari dia dilahirkan pun udah punya kebutuhan. Ini baik dilahirkan, udah butuh baju, udah butuh susu, udah butuh sabun. Kebutuhan tuh udah pasti ada dari sejak lahir sampai dia meninggal. Nah, satu manusia punya kebutuhannya banyak. Gimana dikalikan berapa banyak manusia satu bumi. Ketika banyaknya manusia dengan ketersediaan berbeda, maka timbul suatu kelangkaan. Ya, terjadinya suatu kelangkaan akan menyebabkan perbedaan harga. Jadi semakin langka harga semakin tinggi. Maka teman-teman harus memiliki skala prioritas. Tidak bisa kebutuhan atau keinginan dipenuhi semua. Makanya kebutuhan kan dibagi. Yang harus dipenuhi dasar banget adalah kebutuhan pangan. Misalkan berarti kalau kamu punya duit, fokus untuk yang kebutuhan pangan dulu. Makan, ya, minum, sandang papan pangan ya, pangan sandang papan. Jadi buat makan dulu, buat baju dulu, terus buat beli sewa tempat tinggal dulu, buat tinggal. Nah, itu dulu kebutuhan pokok.
Kemudian kebutuhan dibagi nih berdasarkan intensitas, sifatnya sama subjeknya. Kebutuhan tuh ada yang berdasarkan tingkat intensitas. Ada kebutuhan primer, sekunder, sama tersier yang tadi saya bilang. Kebutuhan primer yang nggak bisa dihindari harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Kalau masih mau hidup, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya itu kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder adalah setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primernya. Biasanya mulai butuh keinginan lebih. Kayak udah punya tempat tinggal, kayaknya butuh sepeda deh. Supaya kalau berangkat lebih efisien waktunya. Butuh kipas angin biar adem di rumah. Meja, kursi buat naruh makanan kayak gitu. Pakaian itu sekunder untuk meningkatkan kenyamanan. Kemudian kebutuhan tersier. Pada umumnya, seseorang pasti merasa belum cukup lagi. Dia telah memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Dia pengen yang lebih lagi. Namanya manusia tidak ada puasnya. Jadi keinginan untuk punya barang-barang mewah, mobil, piano, ya itu kebutuhan tersier. Jadi kalaupun nggak dipenuhi masih bisa hidup kan? Kamu nggak perlu beli mobil juga masih bisa hidup. Nggak perlu beli kulkas, kursi juga masih bisa hidup. Jadi yang paling primer, paling utama adalah ini kebutuhan primer dulu, maka sekunder, baru tersier. Kita harus bisa mengutamakan mana yang lebih penting dulu. Kebutuhan menurut sifat. Ada yang jasmani, ada rohani. Kebutuhan untuk sifatnya jasmani, contohnya yang dibutuhkan untuk berhubungan dengan jasmani kita, tubuh kita. Kayak pakaian, makanan, minuman, obat-obatan, ya. Jadi kepentingan untuk jasmani kita. Kebutuhan istirahat, tidur, itu juga kebutuhan. Kemudian kalau kebutuhan rohani itu yang bersifatnya lebih ke kejiwaan. Nah, kalian kan pasti sekolah-sekolah mulu butuh liburan. Nah, itu juga kebutuhan rekreasi ya. Kalian butuh games untuk hiburan. Main game, silakan. Karena memang rohani kita perlu jiwa kita itu perlu buat bahagia, buat tenang, ya beribadah buat tenang. Main game buat senang kayak gitu. Kemudian kebutuhan menurut subjek. Ada individual, ada umum. Kalau individual tuh untuk tiap-tiap orang. Tiap orang pasti kebutuhannya beda-beda. Kalau dia profesinya sebagai petani, dia butuhnya cangkul, pupuk. Kalau guru ya butuhnya buku, kapur, atau spidol. Jangankan profesi ya, kalian aja mungkin yang sama. Misalkan Raya sama Aji nih sama usianya, kebutuhannya pasti ada juga yang beda. Misalkan minatnya di mana, butuhnya ini. Kebutuhan umum itu oleh banyak orang. Jadi sama-sama nih, kalau umum kan berarti sama-sama butuh. Setiap orang pasti butuh hal yang sama. Setiap orang butuh jalan raya, ya kan? Butuh jembatan kalau mau nyebrang. Digunakan oleh orang yang banyak. Nah, itu kebutuhan umum. Kemudian kebutuhan menurut waktu. Ada yang kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang itu yang harus dipenuhi sekarang juga, mendesak. Jadi contoh kayak orang lapar butuh makan tuh butuh waktu sekarang juga. Orang sakit butuh obat mesti sekarang juga. Kemudian kalau kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak. Tapi sewaktu-waktu kita sudah persiapkan gitu. Jadi misalkan ada orang tua yang menabung untuk persiapan uang sekolah anaknya di nanti SMP atau di perguruan tinggi itu. Atau ada yang menabung untuk jalan-jalan. Itu kebutuhan yang akan datang.
Sekarang kita mengenal kelangkaan. Yang tadi kelangkaan adalah ketika jumlah itu tidak jumlah ketersediaan pemuas kebutuhan tidak dapat memenuhi kebutuhan, maka terjadilah langka. Jadi jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan. Nah, karena itu untuk mendapatkannya dibutuh pengorbanan. Simpelnya pengorbanan itu kalau kalian tuh pengorbanan di sini ketika kita mau dapetin atau beli susu atau beli minuman, maka harus ada yang dikorbankan, yaitu bentuknya uang kan. Jadi karena ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, terus ada ketimpangan antara jumlahnya dengan kebutuhannya, maka di situ nanti ada sistem pengorbanan. Bentuknya bisa bayar-membayar, barter, atau bisa berupa bekerja untuk pengorbanan untuk mendapatkan kebutuhannya kayak gitu. Nah, itu artinya kelangkaan. Nah, sumber daya atau tadi ya, pemuas kebutuhan sumber daya itu terbatas di bumi. Contoh, kayak pertama nih yang paling basic banget, sumber dayanya atau faktor produksi ya, faktor yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa itu tanah, tenaga kerja, tanah tuh untuk bangunannya, untuk memenuhi atau untuk bermukim untuk melakukan produksi makanan misalkan. Kalau tenaga kerja itu pekerjanya, modal tuh capital tuh dananya. Kemudian kewirausahaan tuh banyaknya produk. Ini kemampuan si pengusahanya untuk menentukan produknya. Nah, ini terbatas semua. Tanah kan di bumi kan semakin banyak orangnya maka akan terbatas tanahnya. Tenaga kerjanya juga kalau terlalu banyak bisa kelebihan atau bisa kekurangan, ada kekurangan manusianya. Jadi atau terbatas dari manusia kan nggak bisa menghasilkan produk yang cepat dalam waktu cepat, itu juga terbatas. Modal ya, orang pengusaha kan punya modalnya juga terbatas, nggak bisa sebanyak-banyaknya dia memproduksi barang. Maka itulah terjadi kelangkaan. Di sini nanti ada skala prioritas nih. Ketika kita punya uang, kita harus prioritaskan mana dulu yang perlu kita utamakan. Mulai dari kebutuhan primer, baru sekunder, dan lain-lainnya. Nah, ini waktunya udah mau habis ya, 8 menit lagi. Nanti teman-teman di sini, oh ya kita lanjut lagi deh. Dikit doang nih. Kenali masalahnya. Nah, tadi masalah ekonomi itu berkaitan dengan masalah melakukan tindakan-tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya kan. Maka kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 tipe nih. 3 kegiatan. Ada di masalah produksi, distribusi, sama konsumsi. Produksi itu manusia melakukan tindakan untuk menciptakan barang atau jasa agar memiliki nilai yang dapat dijual dengan mendapatkan keuntungan yang maksimum, itu produksi. Kalau distribusi itu bagaimana produk ini bisa tersampaikan ke konsumen. Kemudian kalau konsumsi adalah
tindakan manusia untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau masalah ekonomi modern, nah dulu pikirannya kalau dulu tuh kegiatan ekonomi cuma 3 itu. Tapi kalau sekarang kalau pemikirannya udah modern, jadi untuk kegiatan produksi itu harus ada beberapa pertanyaan yang dapat dijawab. Misal, kita melakukan kegiatan produksi. Pertanyaannya barang jasa apa yang akan diproduksi dan seberapa banyak. Ada gak nih yang membutuhkan? Itu harus dijawab. Terus bagaimana cara memproduksinya? How? Nah, berarti butuh alat-alat apa aja? Faktor produksi dari segi materialnya tuh apa aja? Mesinnya tuh apa aja? Terus untuk siapa barang tersebut diproduksi? Nah, jadi zaman sekarang kalau mau jadi pengusaha tuh harus bikin analisis dulu. Kalau mau bikin produk ini kira-kira buat siapa? Terus ada yang beli enggak? Terus orang bakalan suka enggak? Terus kalau segmennya usia berapa? Misalkan minatnya apa? Itu mesti dianalisis dulu. Seperti itu masalah ekonomi. Jadi kalau zaman sekarang masalah ekonomi modern tuh harus melakukan analisis SWOT lah. Nah, nanti berikutnya nih kita di bab 3 tentang sistem ekonomi. Setiap negara itu punya sistem ekonomi yang beda-beda. Sistem ekonomi banyak yang macam-macam tergantung dari ideologi negaranya. Jadi sistem ekonomi itu adalah cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu. Nah, setiap negara berarti punya aturan, punya peraturan perundang-undangan sistem ekonomi di negaranya. Kayak mulai mengatur harga, mengatur pasarnya, kegiatan ekspor impornya, kayak gitu. Ada sistem ekonomi tradisional nih. Pada masyarakat yang cara hidupnya masih tradisional, mereka memproduksi sendiri barang-barangnya, diperlukan cara sederhana. Nah, ini biasanya kegiatan ekonomi hanya mengandalkan sektor pertanian, belum mengenal perdagangan. Ini kalau masih di perkampung ya, di kampung apa gitu masih sistem ekonomi tradisional. Tapi negara udah nggak ada sih kayaknya. Kemudian ada sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis. Jadi semua aturan, semua harga yang menentukan itu pemerintah terpusat nih sosialis. Dulu pencetusnya tuh si Karl Marx. Jadi kepemilikan tanah dan lain-lain itu dilakukan oleh pemerintah. Namun swasta masih memperolehkan bahwa industri yang tidak terlalu penting. Toko, rumah makan. Jadi yang penting-penting kayak perhutanan, tambang itu dikelola oleh negara. Kemudian ada sistem ekonomi liberal. Kalau liberal itu diberikan kebebasan ke masyarakatnya. Pemerintah tidak terlalu ikut campur tangan. Jadi ada rakyat yang punya modal besar ya dia yang bisa menguasai pasar. Itu ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Contohnya di Amerika, Inggris, Prancis. Indonesia pernah ini tahun 50-an ya. Zamannya liberalisme. Ada sistem ekonomi campuran. Terpusat dan liberal. Misalkan ada yang ciri-cirinya nih kalian bisa baca.
Sebenarnya kalau di Indonesia pakai sistem ekonomi apa? Indonesia punya sistem ekonomi sendiri, yaitu ekonomi Pancasila. Jadi berdasarkan ini, berlandaskan Pancasila, pembukaan UUD 45, pasal 27, 33, dan 34. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi kayak air harusnya itu dikuasai oleh negara, minyak, tambang. Kemudian ada sistem ekonomi syariah. Kalau ini untuk negara-negara Islam ya. Jadi berlandaskan sesuai aturan dalam agama Islam. Nah, sampai di sini itu aja. Nanti teman-teman PR-nya ya, Aji, Raya, dan lainnya. Ini ada soal PG. Kalian kerjain biasa nanti di kertas folio dan dikumpul di linknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tugasnya kirimin ke grup apa gimana? Di link aja, di link yang ini aja. Dulu masih ada kan di grup yang link ekonomi gitu, nanti carinya. Nanti saya share lagi deh di grup link buat ngumpulin tugasnya ya. Ada pertanyaan nggak?